Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu materi logika, yaitu tentang pengertian logika itu sendiri. Dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika, ada beberapa materi yang berkaitan dengan logika, terutama setelah pelaksanaan ujian tengah semester ini. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi itu, yakni tentang apa itu logika. Istilah logika barangkali adalah kata atau istilah yang sudah sangat familiar dan mungkin kita juga sudah bisa menangkap apa arti logika itu sendiri. Tetapi barangkali kita belum mendefinisikan logika itu dalam konteks ilmu logika itu sendiri. Nah, marilah kita coba untuk memahami istilah logika dalam konteks atau dari konteks ilmu logika itu sendiri. Pertama-tama, istilah logika. Istilah ini dibentuk dari kata Yunani, yakni dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos. Kata logos sendiri berarti sesuatu yang diutarakan, yang dipertimbangkan akal, bisa juga berarti kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Sementara logikos adalah mengenai sesuatu yang diutarakan, mengenai pertimbangan akal, atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa logika merupakan pertimbangan akal atau pikiran yang diungkapkan melalui kata dan dinyatakan dalam bahasa. Istilah logika pertama kali digunakan oleh Zeno dari Citium, yang juga dikenal sebagai pendiri Stoicisme. Sebagai sebuah ilmu, logika kerap disebut dengan logike epistem atau logika scientia, yang artinya ilmu logika. Ketika ada orang yang mengatakan, misalnya dia mengungkapkan pendapatnya dalam rapat itu tidak logis. Nah, kata logis dalam kalimat tersebut berarti yang dimaksud adalah masuk akal atau dapat diterima akal sehat. Ada kalanya kita juga mendengar sebuah ungkapan, karya ilmiah itu memiliki logika yang kacau. Nah, logika di sini dipahami sebagai sebuah metode atau teknik yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Artinya, logika yang kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari itu diartikan dengan beragam arti. Pengertian dari logika sendiri itu bisa berdasarkan konteksnya. Kalau dalam pendapat atau pandangan sehari-hari, ketika ada yang menyatakan bahwa pikirannya tidak logis, itu yang dimaksud logika dalam pengertian masuk akal atau bisa diterima oleh akal sehat. Tetapi dalam konteks lain, ketika kata logika ini digunakan untuk suatu karya ilmiah dengan mengatakan misalkan karya ilmiah itu logikanya kacau, maka yang dimaksud dengan kata logika di sini atau dalam ungkapan itu adalah metode atau teknik yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Ya. Selanjutnya, kita coba untuk memahami apa yang dimaksud
dengan logika itu sendiri berdasarkan definisinya. Logika memiliki beragam definisi yang telah disusun oleh para ahli. Ada yang mengatakan bahwa logika adalah ilmu dalam lingkungan filsafat yang membahas prinsip dan hukum penalaran yang tepat. Nah, di satu sisi, logika diartikan sebagai sebuah ilmu. Ya. Ada lagi yang berpandangan, ada lagi yang berpendapat, atau ada lagi yang mendefinisikan logika adalah ilmu pengetahuan, namun sekaligus juga merupakan kecakapan berpikir lurus, teratur, dan tepat. Jadi di satu sisi, logika diartikan sebagai ilmu pengetahuan, di sisi lain, logika diartikan sebagai ilmu sekaligus keterampilan berpikir lurus, teratur, dan tepat. Nah, ada lagi yang mengartikan atau mendefinisikan logika adalah teknik atau metode untuk meneliti ketepatan berpikir. Ada juga yang menyatakan logika adalah ilmu yang mempersoalkan prinsip atau aturan penalaran yang sah. Ringkasnya, kita dapat menyebut atau kita dapat menyatakan dari berbagai definisi itu, logika merupakan cabang filsafat yang mempelajari asas, aturan formal, prosedur, kriteria yang tepat agar tercapai kebenaran yang rasional. Jadi pada intinya logika adalah salah satu cabang filsafat. Salah satu cabang filsafat yang berupaya untuk mempelajari asas, aturan formal, prosedur, dan kriteria yang tepat agar kebenaran yang kita hasilkan itu adalah kebenaran yang rasional, bukan kebenaran yang tidak memiliki dasar rasional. Nah, sejatinya logika itu berkaitan dengan aktivitas berpikir kritis. Harapannya dengan mempelajari logika atau dengan memahami logika, kita memahami atau mempelajari asas dan aturan formal untuk mencapai kebenaran yang rasional. Karena kita sudah mempelajari asas dan aturan formal untuk mencapai kebenaran yang rasional, maka kita diharapkan mampu atau memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Berpikir adalah kegiatan manusia yang biasa dan normal saja sebenarnya. Setiap hari kita berbicara, kita menulis, membaca suatu uraian, mendengarkan penjelasan, dan membuat suatu kesimpulan. Semua kegiatan itu membutuhkan pemikiran yang tepat dan kritis. Kita tidak bisa menolak. Kita kerap atau seringkali berhadapan dengan penalaran yang sebetulnya kurang begitu akurat. Karena itu, kita harus selalu cermat, harus selalu teliti, dan harus selalu kritis melihat kaitan-kaitan dalam penalaran. Yang sering terjadi, kita menganggap begitu saja benar apa yang menjadi kesenangan kita. Di sini, daya berpikir kritis kita tidak teliti, atau setidak-tidaknya kita tidak mencurigai suatu pandangan, suatu pendapat, suatu ungkapan, karena ungkapan itu cocok sekali dengan kita, gitu, atau sesuai dengan pandangan kita. Padahal sejatinya belum tentu ungkapan itu juga benar, atau belum tentu ungkapan itu rasional. Karena itu, kita harus selalu mengkritisi
apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca, apa yang kita tulis, atau ketika kita membuat suatu kesimpulan kritis terhadap pikiran kita sendiri. Karena tanpa kritis terhadap pikiran kita sendiri atau pandangan orang lain atau penjelasan orang lain, kita menerima begitu saja pandangan-pandangan mereka, padahal belum tentu pandangan mereka itu rasional, bahkan belum tentu benar. Kalaupun benar, mungkin kebenarannya terbatas. Nah, sekarang kita coba melihat posisi logika dalam filsafat. Ya. Filsuf Yunani yang dikenal dengan nama Aristoteles membagi filsafat ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama filsafat spekulatif yang bertujuan pengetahuan untuk pengetahuan itu sendiri, misalnya fisika, metafisika, psikologi, dan teologi. Kemudian yang kedua, filsafat praktika, suatu filsafat yang memberi pedoman tingkah laku manusia yang terdiri dari etika dan politik. Sementara yang ketiga, filsafat produktif. Ya, suatu filsafat yang membimbing manusia untuk lebih produktif melalui keterampilan khusus yang terdiri dari sastra, retorika, dan estetika. Dari pandangan Aristoteles ini, kita bisa melihat bahwa Aristoteles sendiri tidak memasukkan logika dalam pembagian ini, karena baginya logika menjadi prasyarat untuk ilmu lain. Menurutnya, orang mesti belajar logika dulu sebelum belajar ilmu-ilmu lain. Sementara filsuf rasionalis Jerman, yakni Christian Wolff, menempatkan logika di posisi pertama di antara cabang-cabang filsafat yang lain seperti ontologi, kosmologi, psikologi, teologi naturalis, dan lain sebagainya. Begitu juga filsuf lain yang dikenal dengan nama Will Durant yang menulis buku The Story of Philosophy. Will Durant memposisikan logika di urutan pertama setelah cabang filsafat estetika, etika, politika, dan metafisika. Nah, karena itu menjadi jelas bahwa logika adalah salah satu cabang filsafat yang menggumuli studi mengenai metode berpikir dan metode penelitian yang meliputi observasi, introspeksi, deduksi, induksi, hipotesis, eksperimen, analisis, dan sintesis. Betapa besar fungsi atau posisi dari logika itu kalau kita kaitkan dengan cabang-cabang filsafat lainnya. Meskipun Aristoteles sendiri tidak memasukkan logika sebagai salah satu dari cabang filsafat, tapi dia memposisikan logika sebagai sebuah prasyarat bagi siapapun yang ingin mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Nah, di dalam ilmu pengetahuan itu selalu ada 2 objek, yakni objek material dan objek formal. Sebagai cabang filsafat, logika merupakan salah satu disiplin pengetahuan. Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan merupakan kumpulan ilmu mengenai pokok tertentu yang disusun secara sistematis, metodis, sehingga sanggup memberikan penjelasan yang utuh. Suatu disiplin ilmu bisa disebut ilmu pengetahuan bila memenuhi persyaratan yang dituntut, yakni harus memiliki objek material dan objek formal. Secara sederhana, objek material suatu ilmu berarti materi, bidang, lapangan penyelidikan, ilmu yang bersangkutan. Sedangkan objek formal artinya bagaimana objek material itu dipandang,
atau cara memandang objek material tersebut. Perlu disadari bahwa yang pantas dijadikan objek material suatu ilmu adalah suatu bidang atau materi yang benar-benar konkret dan dapat diamati. Sebab kebenaran ilmiah ialah kesesuaian antara apa yang kita ketahui dengan objek material. Bila objek material begitu abstrak, tidak bisa diamati, maka tidak bisa diketahui, tidak bisa dicocokkan dengan objeknya. Karena itu, tidak bisa diperoleh kebenaran yang merupakan kesesuaian pengetahuan dengan objeknya. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang menjadi objek material dari logika? Ada yang berpendapat objek materi logika adalah akal budi atau pikiran manusia. Akan tetapi, akal budi atau pikiran manusia tidak bisa diamati sehingga tidak bisa dijadikan objek material sebuah ilmu. Oleh karena itu, objek materi logika sesungguhnya adalah manusia itu sendiri. Sementara objek formalnya adalah kegiatan akal budi untuk melakukan penalaran yang lurus, tepat, teratur, yang tampak melalui ungkapan pemikiran dan terwujud dalam bahasa. Logika sebagai ilmu pengetahuan merumuskan aturan-aturan untuk pemikiran yang tepat. Dengan menerapkan hukum dan asas pemikiran yang lurus dan tepat, kita masuk dalam ranah logika sebagai suatu kecakapan. Jadi yang penting dalam logika bukan hanya teorinya, tetapi juga prakteknya, yakni bagaimana kita menerapkan aturan-aturan logika dalam kehidupan konkret sehari-hari. Nah, setelah sekilas kita mengerti apa itu definisi logika, kemudian bagaimana posisi logika dalam filsafat, kemudian apa objek material dan objek formal dari logika. Sekarang kita coba masuk dalam sejarah singkat dari logika itu sendiri. Sebetulnya sejak Thales, filsuf pertama Yunani, logika sudah mulai dikembangkan. Ketika dia menarik kesimpulan bahwa air merupakan arke atau asas pertama dari alam semesta, saat itu ia telah meletakkan dasar berpikir logis, yang lebih konkretnya dalam memperkenalkan logika induktif. Ia berkata demikian, dengan alasan air jiwa segala sesuatu. Air jiwa tumbuhan, jiwa hewan, jiwa manusia, jiwa uap, dan es adalah juga air. Jadi air adalah jiwa segala sesuatu. Para filsuf sesudah Thales juga berperanan dalam mengembangkan logika kendati istilah logika itu sendiri belum dikenal saat itu. Nah, siapa filsuf pertama kali yang memperkenalkan logika? Filsuf pertama kali yang menjadikan logika sebagai ilmu adalah Aristoteles. Namun, Aristoteles sendiri pun belum menggunakan logika untuk nama ilmu tersebut. Aristoteles menggunakan analitika yang secara khusus meneliti argumentasi yang bertitik tolak dari proposisi yang benar. Untuk meneruskan ajarannya ini, Aristoteles mewariskan kepada muridnya 6 buku yang disebut dengan organon atau alat. Inti logika versi Aristoteles adalah silogisme. Para murid Aristoteles terus melanjutkan temuan gurunya hingga akhirnya istilah logika pertama kali diperkenalkan oleh Zeno dari Citium, yang juga dikenal sebagai pelopor kaum Stoa.
Kaum Stoa ini yang kuat mengembangkan bentuk-bentuk argumen disjungtif dan hipotetis, khususnya saat kepemimpinan Chrysippus. Dia dikenal sangat berjasa dalam mengembangkan logika menjadi bentuk penalaran yang sungguh sistematis. Nah, logika sebenarnya sempat mengalami masa dekadensi karena pembahasannya menjadi sangat sederhana dan dangkal sekali. Pada abad pertengahan, abad ke-9 sampai abad ke-16, logika berkembang lagi. Walaupun masih tetap mempergunakan karya Aristoteles seperti kategoris dan interpretation sebagai karya standar. Thomas Aquinas berusaha mengembangkan dan meresistematisasi logika. Logika modern yang muncul pada abad ke-13 dan 15, pada abad ke-13 sampai dengan ke-15 melahirkan tokoh-tokoh seperti Petrus Hesponus, Roger Bacon, Raimundus Lullus, dan lain sebagainya. Misalnya Raimundus berhasil menemukan metode logika baru yang disebut sebagai ars magna, semacam logika aljabar yang bermaksud membuktikan kebenaran tertinggi. Penemuan baru dalam mengembangkan metode induktif dipelopori oleh Francis Bacon yang menuangkan pemikirannya dalam bukunya yang berjudul Novum Organum Scientiarum. Logika aljabar juga dikembangkan oleh Leibniz yang berusaha menyederhanakan pekerjaan akal budi guna memberikan kepastian. Leibniz dan penerusnya Gauss-Bonne, John Venn, Gottlob Frege dikenal sebagai pelopor logika simbolik yang mencapai puncaknya pada karya Whitehead dan Bertrand Russell yang berjudul Principia Mathematica. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang menjelaskan tentang logika kodrati. Kalau tadi kita sudah mencoba untuk menjelaskan tentang sejarah logika. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan logika kodrati? Logika kodrati adalah suatu suasana saat mana akal budi bekerja menurut hukum logika secara spontan. Misalkan ketika sedang kuliah, saya mendapat SMS dari ibu yang meminta saya menjemput adik yang sedang masih duduk di SD dari sekolahnya pada pukul 1 siang. Saya yakin adik perlu saya jemput. Saya tidak perlu bertanya mengapa ibu tidak bisa menjemput adik. Karena pasti ada halangan. Sehingga tidak ada orang lain yang bisa menjemput hari itu selain saya. Ibu juga tidak menjelaskannya, tetapi saya yakin adik perlu pertolongan. Ini disebut dengan logika alami atau logika kodrati atau logika spontan. Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa manusia dipengaruhi oleh keinginan dan kecenderungan subjektifnya. Selain itu, manusia juga memiliki pengetahuan yang terbatas. Hal yang membuat kesesatan tidak terhindarkan. Pada prinsipnya, manusia memiliki keinginan untuk menghindari kesesatan dalam berpikir. Oleh sebab itu, dibutuhkan ilmu khusus yang memiliki aturan atau asas tertentu untuk mencapai pemikiran yang benar. Dari sinilah muncul logika ilmiah. Jadi logika kodrati itu sesungguhnya adalah
logika yang kita praktekkan sehari-hari, logika spontan, logika alami, di mana kita berpikir secara alamiah saja. Tetapi karena berpikir secara alamiah, kita ada kecenderungan dipengaruhi oleh subjektivitas kita, dipengaruhi oleh keinginan-keinginan kita, yang kadang-kadang keinginan dan subjektivitas itu kita tidak sadari. Logika kodrati sederhananya adalah kegiatan berpikir kita sehari-hari, dan hampir tidak ada aktivitas yang kita lakukan tanpa didahului oleh logika kodrati. Apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, itu selalu diawali oleh aktivitas berpikir yang kita sebut dengan logika kodrati. Namun karena logika kodrati ini adalah logika yang spontan, itu rawan dilanda oleh kesesatan berpikir, rawan dipengaruhi oleh keinginan dan subjektivitas kita. Karena itu dibutuhkan sebuah logika yang disebut dengan logika ilmiah. Nah, logika ilmiah adalah logika yang berusaha mempertajam pemikiran atau akal budi manusia sehingga akal budi dapat bekerja lebih tepat, teliti, mudah, dan demikian dapat menghindari kesesatan dalam berpikir, atau setidak-tidaknya dapat mengurangi kesesatan kita dalam berpikir. Karena itu logika jelas bisa membantu logika kodrati. Maksud saya, karena itu logika ilmiah jelas bisa membantu logika kodrati yang melakukan tindakan secara spontan. Nah, dalam logika ilmiah dipelajari atau dikaji berbagai aturan, hukum, asas-asas yang harus ditepati agar diperoleh suatu pemikiran yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Misalnya, dalam sebuah definisi atau ketika kita membuat definisi, ada beberapa hukum yang mesti ditepati agar suatu definisi yang kita buat itu benar. Bagaimana kita membuat silogisme yang tepat juga mesti menaati beberapa aturan dasar. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita pelajari dalam logika ilmiah. Dan itulah yang menjadikan bahasan kita, dan itulah yang menjadi pokok bahasan kita dalam mata kuliah logika ini, terutama setelah kita belajar tentang filsafat ilmu. Sekarang kita masuk pada bagian yang kita sebut dengan materi logika. Kalau kita bertanya, apa sih yang dipelajari dalam logika itu? Yang kita pelajari dalam logika adalah unsur-unsur pemikiran manusia guna menentukan aturan berpikir yang tepat. Jadi logika itu membekali kita supaya kita dapat menganalisis unsur-unsur pemikiran kita sendiri, guna menentukan aturan berpikir yang tepat. Jadi nanti kalau kita sudah belajar logika, diharapkan kita mampu untuk berpikir tepat. Yang selama ini misalkan kita berpikir spontan, karena sudah mempelajari logika, kita bisa menggunakan logika ilmiah. Nah, untuk mengerti lebih jelas unsur-unsur pemikiran manusia, kita bisa ambil contoh pernyataan seorang karyawan yang berkata, "Saya tidak dapat membeli rumah karena belum memiliki cukup uang."
Di sini kita bisa temukan unsur-unsur pemikiran manusia yang merupakan objek material dari logika. Unsur pertama ialah pengertian. Kita harus tahu pengertian kata saya, membeli rumah, memiliki uang, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tugas pemikiran manusia yang pertama adalah mengerti pernyataan dengan membentuk pengertian-pengertian karena pengetahuan indrawi. Ini tugas pemikiran manusia yang pertama atau tugas logika yang pertama. Ketika kita berpikir, sebenarnya kita ini sedang berupaya untuk mengerti kenyataan, mengerti pernyataan. Dengan cara apa? Dengan membentuk pengertian-pengertian berdasarkan pengetahuan indrawi kita. Ya, itu tugas pertama dari pemikiran manusia. Kemudian unsur yang kedua adalah menyatakan hubungan yang ada antara pengertian yang telah diperoleh. Hubungan itu bisa saja menyetujui dengan mengatakan bahwa S sama dengan P. Kalau kita simpulkan S sama dengan P. Atau subjek sama dengan predikat. Atau memisahkan dengan berkata subjek tidak sama dengan predikat. Dalam kalimat aku tidak dapat membeli rumah sebelum memiliki uang cukup atau memiliki cukup uang, kita dapat melihat hubungan antara harga rumah dengan keadaan keuangan. Oleh sebab itu, kita dapat menyimpulkan bahwa aku tidak membeli rumah. Kalau kita simbolkan, itu bisa disimbolkan dengan S tidak sama dengan P. Dalam logika kalimat itu disebut sebagai keputusan. Dalam logika kalimat aku tidak membeli rumah itu disebut dengan keputusan yang biasanya dinyatakan dengan kalimat berita. Unsur ketiga dari logika atau dari pemikiran manusia adalah menyimpulkan dengan cara mengaitkan apa yang sudah dimengerti sehingga kita sampai pada suatu kesimpulan. Nah, kalau kita lihat contoh tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa aku tidak jadi membeli rumah. Atau kita juga bisa menyimpulkan rumah itu terlalu mahal. Atau kita juga bisa menyatakan atau menyimpulkan atau membuat keputusan saya tidak punya cukup uang. Jadi kita bisa menyimpulkan karena kita sudah memiliki pengertian. Kalau tadi yang pertama kita mengerti kenyataan dulu, kemudian yang kedua kerja akal yang pertama tadi apa? Mengerti kenyataan berdasarkan pengalaman indrawi kita. Kemudian yang kedua mengaitkan atau menyatakan hubungan antara satu pengertian dengan pengertian yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga kita menyimpulkan. Logika menyebut pekerjaan seperti ini sebagai penyimpulan. Secara ringkas dapat kita katakan bahwa logika memiliki 3 materi bahasan. Yang pertama itu tentang pengertian, yang kedua tentang hubungan antara satu pengertian dengan pengertian lainnya yang kita ungkapkan dalam bentuk keputusan, dan yang ketiga adalah penyimpulan. Kira-kira unsur-unsur pemikiran seperti itulah nanti yang akan kita pelajari dalam materi logika. Nah, kalau ada yang bertanya apa sih manfaat dari belajar logika itu?
Logika sebetulnya sudah masuk dalam kurikulum pendidikan sejak zaman Yunani kuno. Plato dan Aristoteles misalnya memasukkan logika sebagai mata pelajaran utama selain gramatika, retorika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Tradisi ini malah diikuti oleh sistem pendidikan di Eropa hingga dewasa ini, sehingga beberapa fakultas mengajarkan logika bagi para mahasiswanya agar lebih mantap dalam penyusunan karya ilmiah. Nah, di perguruan tinggi di Indonesia, perhatian pada logika juga mulai besar. Hal ini terlihat dari diwajibkannya belajar logika di berbagai fakultas karena memang semakin disadari betapa besar manfaat belajar logika bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi ketika ada pertanyaan apa manfaat belajar logika, sebenarnya logika itu memiliki manfaat yang besar dalam membantu kita atau dalam membantu para mahasiswa yang belajar logika untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, setidak-tidaknya kalau kita belajar logika itu kita akan memiliki 3 manfaat. Yang pertama, logika akan membantu setiap orang untuk berpikir lebih kritis, rasional, metodis, dan tepat. Yang kedua, dengan belajar logika, kita bisa meningkatkan kemampuan bernalar abstrak, namun tetap objektif dan teliti. Sementara manfaat yang ketiga, logika memberi kita kemampuan berpikir lebih tajam dan mandiri. Dan yang keempat, logika bisa menambah kecerdasan berpikir sehingga kita bisa menghindari kesesatan dan kekeliruan dalam menarik suatu kesimpulan. Ringkasnya, logika menjadi suatu keharusan untuk ilmu pengetahuan. Karena tidak mungkin ilmu itu dapat berkembang dan hidup tanpa logika. Karena kebenaran ilmiah sesungguhnya hanya bisa dicapai bila mengikuti asas-asas logika itu sendiri. Saya kira itulah apa yang bisa saya sampaikan tentang materi apa itu logika. Jika sahabat-sahabat sekalian ingin membaca lebih lanjut materi yang saya sampaikan tadi, bisa melihat karya Raja Olan Tumanggor dan Karolus Suharyanto. Judul bukunya Logika Ilmu Berpikir Kritis. Buku ini diterbitkan oleh Kanisius tahun 2019. Anda bisa atau sahabat-sahabat sekalian bisa membaca buku itu. Saya kira demikian pertemuan kita pada sesi kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.